Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita semua diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita mengaji pekanan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat takbiratul ihram. Jadi kita masih membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat salah satunya niat. Niat sudah kita bahas. Kemudian sekarang jadi salah satu rukun sholat juga yaitu takbiratul ihram. Jadi setiap rukun memang ada beberapa syarat yang mesti diketahui. Sebagaimana i'tidal misalnya. I'tidal itu rukun sholat. Syaratnya adalah tumakninah gitu. Nah, di antara syarat daripada rukun sholat termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram juga punya syarat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbirah itu artinya zikir takbir, Allahu Akbar. Ihram itu artinya pengharaman. Jadi dikatakan takbiratul ihram, takbir ini mengharamkan orang yang menyebutnya untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan sholat. Makanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan penyebutnya untuk melakukan sesuatu selain sholat. Nah, jadi artinya pekerjaan selain sholat itu hukumnya haram. Hukum haram itu berarti ada dosa gitu. Jadi bukan cuma dia batal sholatnya tapi dia juga dapat dosa karena takbirnya itu adalah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maka itu ini juga kaidah umum sebenarnya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Artinya ibadah yang kita sudah masuk di dalamnya itu tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzurnya gitu. Kesalahan yang terjadi di dalamnya itu tidak membuat kita harus keluar, harus membatalkan ibadahnya. Ya, puasa kan juga sama. Puasa kalau udah masuk kan nggak boleh asal dibatalin. Kemudian haji kan gitu. Umroh kalau udah masuk, udah labbaik Allahumma umratan, itu kan nggak boleh asal dibatalin. Sholat juga sama. Kalau udah masuk sholat maka tidak boleh dibatalkan. Makanya ada nama takbiratul ihram. Kalaupun ada orang melakukan kesalahan di dalam sholat, ya biarin. Artinya kesalahannya itu tidak membatalkan. Artinya kesalahannya itu hanya membuat rokaat itu tidak dihitung sebagai satu rokaat. Maka di rokaat selanjutnya itu baru dihitung begitu. Jadi jangan asal batalin sholat, nggak boleh itu. Nah, itu banyak beberapa kita yang salah sedikit dia batalin gitu. Kecuali memang dia melakukan pembatal sholat begitu ya. Kan ada pembatal sholat, ada kesalahan yang tidak membatalkan. Salah satu kesalahan yang tidak membatalkan itu apa? Salah naruh tempat bacaan. Jadi dia baca Al-Fatihah pas ruku itu salah naruh tempat. Itu nggak batalin tuh gitu. Atau dia baca tasbih ketika berdiri. Itu salah tempat aja nggak batalin sholat. Jadi syarat takbiratul ihram ada sittata asyara, ada 16. Yang pertama antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama yaitu dia mengadakan takbiratul ihram halatal qiyami dalam keadaan berdiri fil fardi pada salat fardu.
Artinya tidak boleh takbir dalam keadaan setengah berdiri atau beranjak untuk ruku. Biasanya makmum yang masbuk tuh. Biasanya makmum yang masbuk pas dia datang imamnya lagi ruku. Dia khawatir ketinggalan ruku, makanya dia takbirnya buru-buru. Jadi takbir sambil ruku. Allahu Akbar. Nah gitu tuh. Itu nggak boleh tuh, nggak sah tuh takbirnya tuh. Takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka sholat. Dan dia wajib dikerjakan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah kan boleh duduk. Jadi dalam sholat fardu dia berdiri. Jadi kalau makmum masbuk ketinggalan ruku, dia takbir dulu, berdiri secara sempurna. Berdiri dalam arti punggungnya tuh lurus, tidak bungkuk. Allahu Akbar. Baru kemudian dia ruku. Gitu. Rukunya takbir lagi nggak usah. Takbir lagi boleh, nggak takbir juga nggak apa-apa. Karena takbir ruku itu kan namanya takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Takbir perpindahan rukun itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib tuh takbiratul ihram nih, yang harus. Makanya ada syaratnya untuk dikatakan sah. Takbiratul ihram syaratnya yang pertama antaqa'a halatul qiyam. Dia lakukan itu takbir ketika dalam keadaan berdiri kalau sholatnya sholat fardu. Yang kedua wa ayyakuna bil wa antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Karena ini ibadah ta'abbudi. Ibadah ta'abbudi itu ibadah ritual yang mana kita beribadah dengan maksud dan juga teknis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa syariat yang Allah memerintahkan pokoknya, tapi teknisnya tidak dijelaskan. Maka dijelaskanlah, dikerjakanlah sesuai dengan kondisi dan kesesuaian dengan budaya misalnya. Kayak pokok agama dalam hal berbagi misalnya. Itu kan perintah agama. Apa yang dibagikan bisa macam-macam. Bisa makanan, bisa uang. Bagikannya juga bisa kita yang datang atau kita kumpulkan, mungkin orang-orang datang ke rumah kita. Itu teknis. Jadi pada intinya perintahnya itu berbagi. Perintahnya menutup aurat. Allah tidak pernah menentukan jenis pakaian tertentu, merek tertentu, bahan tertentu, nggak pernah dijelasin. Allah cuma merintahin ini aurat A, B, C, D, tutup. Nah gitu. Tutupnya pakai apa? Pakai apa kayak pokoknya tutup. Gitu, pakai karung goni kalau ketutup juga sah. Aman kan karung goni kurang cantik kelihatannya kan gitu. Makanya karung goninya kudu dibikin yang lebih menarik. Yang penting ibadahnya itu nutup aurat. Ya, jadi ada ibadah yang Allah dan syariat ini memerintahkan kita, pokoknya saja teknisnya itu diserahkan. Tapi ada ibadah yang disebut dengan ibadah ritual. Yang teknisnya pun Allah perintahkan dan kita beribadah dengan teknisnya itu. Jadi dalam sholat itu kita beribadah dengan takbirnya kita ibadah, dengan berdirinya kita beribadah, angkat tangannya kita beribadah, mengucapkan takbirnya kita beribadah. Itu semuanya ibadah. Jadi teknisnya pun dicontohkan, maka kita harus mengikuti. Dan tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad bertakbir dengan selain bahasa Arab. Selalu dengan Allahu Akbar gitu. Bagi yang mampu, tapi kalaupun tidak mampu sebagaimana dalam rukun salat itu boleh diterjemahkan. Tapi bagi yang tidak mampu, artinya sulit untuk menemukan ada orang yang kagak mampu, timbang Allahu Akbar tuh semuanya mampu. Bahkan orang non muslim pun karena saking dekatnya tinggal sama kita, itu dia fasih juga tuh Allahu Akbarnya. Jadi kalau datang ke rumah tetangganya tuh assalamualaikumnya juga benar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kaget juga kadang-kadang ngucapnya astagfirullah kan gitu. Jadi rasanya sih Allahu Akbar tidak ada yang tidak bisa. Yang ketiga wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzi akbar. Yang ketiga dan keempat nih, 3-4. Yang ketiga dengan diucapkan dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu lafaz Allah. Jadi tidak bisa diganti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Jabbarul Akbar, nggak bisa. Ar-Rahmanul Akbar nggak bisa.
Pokoknya harus dengan lafaz Allah, walafzi akbar, dan juga dengan lafaz akbar yang keempat. Jadi harus Allahu Akbar. Akbarnya juga nggak bisa diganti dengan bahasa Arab yang mungkin punya makna yang sama. Allahu A'zam, Allahu Jalil, Allahu Aziz misalnya. Nah, itu kan punya lafaz yang sama. Allahu Dhahm. Nah, itu nggak bisa diganti dengan kalimat lain kecuali akbar, harus dengan Allahu Akbar. Wa tartibu bainal lafzaini, dan yang kelima syarat takbiratul ihram yaitu tertib antara dua huruf Allah dengan akbar tuh harus tertib. Jadi Allah dulu baru akbar, nggak bisa diganti. Akbarullah nggak bisa gitu. Wa alla, ya ini penting nih, wa alla yamudda hamzatal jalalah, syarat yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah, dia tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Allah hamzahnya pada lafaz a-nya itu Allah tidak boleh panjang. Allah itu nggak boleh tuh. Allah hamzahnya langsung ketemu lam tasydid, masuk ke idgham. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allah. Karena kalimat hamzah yang dipanjangkan, alif fathah yang dipanjangkan, itu maknanya tuh istifham. Istifham itu artinya pertanyaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar, itu artinya jadi begitu. Jadi hamzahnya nggak boleh panjang. Nah, jadi karena itu merubah arti. Gitu. Kalau ada yang begitu gimana? Ya takbirnya nggak sah. Kalau takbirnya nggak sah, ya sholat itu juga nggak sah kan gitu. Wa adamu maddiba'i akbar, dan yang ketujuh yaitu tidak boleh memanjangkan ba dalam kalimat akbar. Allahu Akbar. Itu kalau Allahu Akbar berarti Allah banyak. Allah besar gitu artinya tuh. Karena akbar tidak lagi berupa, akbar kan artinya sifat ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ba-nya dipanjangin itu berubah jadi dari sifat menjadi isim. Dan itu isimnya isim jamak. Dan ini mencederai keesaan Allah. Allah satu disifati atau diberikan penyandingan lafadznya lafadz jamak. Ini kan nggak boleh. Makanya salah bacanya itu menyebabkan pengertiannya berubah. Itu juga menyebabkan takbir ini tidak sah. Jadi tidak boleh dipanjangkan Allahu Akbar. Hamzah Allah nggak boleh panjang. Allah. Barnya juga nggak boleh panjang. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi biasa aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang ke wasamin, yang ke-8, adla wa adla yushaddidal ba. Tidak boleh ditasydidkan ba-nya. Allahu Akbar. Jadi pada kalimat ba dia tahan seperti ada tasydidnya. Itu juga nggak boleh. Tapi ini nggak biasa ya. Artinya kesalahan ini mungkin terjadi di beberapa lisan orang Arab. Tapi di lisan orang Indonesia ini yang nomor 8 ini nggak terjadi. Yang mungkin terjadi di lisan orang-orang Indonesia tuh itu a-nya dipanjangin, ada tuh. Saya pernah dengar itu, lupa di mana. Allahu Akbar. Enggak sah salatnya, takbirnya enggak sah, maka salatnya juga tidak sah. Begitu. Yang ke-9. Ini ada 16. Yang 9, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah huruf waw. Baik wawnya waw sukun tidak berharokat atau wawnya berharokat antara Allah dan akbar. Jadi nggak boleh ada kalimat waw. Allahu, wawnya sukun. Allahu, jadi panjang. Nggak boleh itu. Allahu, atau wawunya berharokat. Allahu wa akbar. Allahu wu ikbar. Wu akbar. Allahu wi akbar. Ada wawunya.
Jadi wawunya tidak boleh ada waw antara Allah dengan akbar. Allah akbar langsung Allahu akbar. Kalau ada wawunya itu merubah arti dan itu tidak lagi menjadi Allah. Allahu. Jadi Allah huwa akbar itu jadi begitu tuh. Jadi supaya tidak jatuh pada kesalahan yang mungkin terjadi dijelasin oleh Syekh Salim bahwa takbiratul ihram ini begini bentuknya. Berapa syaratnya? Ada 16. Yang pertama harus berdiri, yang kedua dengan bahasa Arab, yang ketiga dengan lafadz Allah, keempat dengan lafadz akbar, kelima harus tertib Allahu akbar, nggak boleh mendahului akbar dengan Allah. Yang keenam alla yamud hamzah Allah kagak boleh panjang. Yang ketujuh ba akbar nggak boleh panjang. Yang kedelapan baknya tidak boleh ditasydid. Yang kesembilan tidak boleh ada huruf waw antara Allah dan akbar. Baik wawunya itu berharokat atau wawunya itu tidak berharokat alias Allahu akbar, Allahu wa akbar, Allahu akbar, Allahu wi akbar. Ah, itu nggak boleh. Kemudian yang ke-10 alla yazida wawan qablal jalalah. Tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafadz jalalah. Sebelum lafadz Allah nggak boleh ada wawunya. Wallah gitu. Wallahu akbar nggak boleh. Jadi harus a benar gitu. Makanya dulu belajar belajar huruf Al-Qur'an, huruf hijaiyah, tajwid gitu. Jadi pronunciation-nya tuh dijelasin. Jadi a itu nggak boleh. Jadi harus a gitu. Mulutnya lebar a. Jadi nggak boleh kecampur dengan huruf yang lain gitu. A, I, U, an. U, an. Mani a na minal mu'ni ma i an. Mani a kan gitu. A, I, U, a. U, an mani a na minal mu'ni ma i an mani an ma i a gitu. Jadi hurufnya harus jelas. Babi buba buban mani babna minal mubni babiban mani ba. Mana tadi? Wa alla yazida wawan. Jadi nggak boleh ada waw sebelum Allahu akbar. Allah ya Allah, jangan diawali dengan waw. Wallah itu. Nggak boleh. Wa alla yakifa, tidak boleh berhenti baina kalimatai takbir. Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Yang ke-11 syaratnya antara Allah dengan akbar nggak boleh terpisah. Artinya nggak boleh diem. Nggak boleh diem yang diemnya itu lama atau sebentar. Itu sama aja nggak. Allah akbar. Ada jeda antara Allah sama akbar. Nggak boleh. Harus langsung nyambung. Allahu akbar. Gitu. Jadi biasain Allahu akbar. Ini ilmunya kedengarannya sepele ini, tapi ini apa istilahnya menentukan keabsahan sholat kita, gitu. Karena ibadah sholat itu ibadah ta'abudi. Ibadah ta'abudi itu syaratnya dua. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu ngikutin sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi niat ikhlas saja nggak cukup dalam ibadah ritual itu. Ada orang sholat subuh datang, Allahu Akbar, berdiri dia. Habis berdiri tahu-tahu dia duduk. Nggak ada ruku, nggak ada itidal, tahu-tahu dia duduk. Langsung tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu rakaat lah. Sholatnya nggak sah mas. Kalau kata Ustadz, kalau kata sampean nggak sah ya terserah. Yang penting hati saya ikhlas. Yang penting hati saya ikhlas kepada Allah kan gitu. Kan nggak benar juga ini. Ya dia bagus sih ikhlas. Cuman ikhlas dengan ibadah yang tidak sesuai tuntunan begitu. Jadi Allah nggak cuma nyuruh ikhlas, Allah juga nyuruh ngikutin apa yang udah dicontohin. Jadi ibadah-ibadah ritual itu bukan cuma ikhlas gitu. Karena ibadah ini Allah juga menjelaskan bagaimana teknisnya dan kita beribadah dengan teknis itu.
Jadi kita beribadah bukan cuma dengan niatnya doang, gitu. Tapi beribadah dengan teknisnya, gitu. Ya kan, niat apa namanya, walaupun ikhlas itu kan jadi senjata bagi beberapa orang. Yang penting mah hatinya baik, gitu. Nggak usah ini kalau dia nggak sholat. Allah yang nyuruh kita berbuat baik, Allah juga yang nyuruh kita sholat, begitu. Jadi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, gitu. Apa kalian akan mengimani sebahagian dari kitab Allah tapi mengingkari sebahagian? Ya betul, berbuat baik, sopan santun itu bagian daripada perintah Allah, gitu. Tapi meninggalkan kewajiban syariat yang zahir seperti sholat itu bukan kebaikan, karena Allah yang memerintahkan kita berbuat baik, Allah juga yang memerintahkan kita sholat subuh, gitu. Jadi jangan sok-sok kebatinan, gitu. Jadi ulama sufi itu punya istilah bagi orang yang sok-sok ngomongin batin itu namanya batini. Orang-orang yang sok ngomongin batin itu bukan bagian dari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu atau tazkiyatun nafs adalah ilmu mempercantik ibadah. Jadi ilmu tasawuf itu dikerjakan setelah orang mengerjakan ibadah. Artinya syariatnya dilaksanakan, akidah diyakini, hiasi akidah dan syariat itu dengan akhlak, namanya tasawuf. Gitu. Orang kalau duluan langsung belajar tasawuf, kemudian syariatnya ketinggalan, bisa-bisa sholat nggak dikerjain. Karena yang penting hati terhubung dengan Allah. Itu namanya batini. Itu. Zaman sekarang banyak kayak gitu. Sok-sokan ngurusin akhlak, sok-sokan ngurusin batin, tapi sholatnya belentang-belentang. Ini ya. Udah kalau udah ngomong tinggi banget, malam mimpi ketemu Nabi begitu. Cuman tiap hari keluar rumah pakai kaos oblong, pusar kelihatan, ketek kemana-mana. Nabi juga, oh gak ketemu lu, sok-sokan gitu ketemu Nabi gitu. Wah, wa alla yakif, nah nggak boleh diem. Artinya antara Allah dengan Akbar tidak boleh ada jeda. Allahu Akbar, Allah Akbar, gitu nggak boleh. Jadi harus langsung Allahu Akbar. Makanya kalau takbir itu nggak usah lama-lama, artinya nggak usah terlalu panjang. Nah, beberapa orang yang memanjangkan Allah itu kan karena apa istilahnya, memanfaatkan untuk melakukan niat di dalam hatinya. Karena memang syaratnya Allah niat itu dalam hati ketika Allahu Akbar. Tapi memang itu sulit. Makanya kemarin kita di waktu pengajian soal niat ada 3 pendapat yang kita sebut, yang saya sebut. Pertama, memang niat itu diharuskan sepanjang pengucapan Allahu Akbar. Jadi sepanjang Allahu Akbar itu niat harus ada, sepanjang Allahu Akbar itu dalam hati. Pendapat kedua, niat nggak usah ada sepanjang Allahu Akbar, cukup pada bagian tertentu pada momen Allahu Akbar itu. Allah, niat ada pada Allahnya aja, Allahnya aja, hu-nya aja, atau akbarnya aja, itu sudah cukup. Yang penting di dalam momen Allahu Akbar ada niat di sebahagian waktunya. Nah, cuman 1 itu susah, 2 juga cukup susah, artinya 1 level susahnya tinggi banget, karena sepanjang takbir harus niat. Yang 2 juga ya masih rada susah. Maka muncul pendapat ketiga dari ulama, boleh niat itu sebelum takbir. Jadi usollinya niatnya sebelum takbir, tapi tidak boleh ada jeda antara niat. Jadi habis niat langsung takbir. Ini solusi bagi sebahagian orang yang mungkin kalau sambil takbir dia susah niat. Ini pendapat ini nih jadi manfaat buat kita, begitu. Dan itu juga untuk menghindari memperpanjang atau bahkan berhenti di tengah-tengah takbir. Allahu Akbar. itu 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 kesalahan yang banyak. Nggak boleh. Gimana orang kagak tahu? Ya ini ya makanya belajar biar tahu. Jadi ibadah itu dituntut ikhlas dan ngikutin perintah Allah untuk melakukan meniru contoh yang dilakukan oleh Nabi, itu perintah untuk belajar. Makanya ada ilmu yang kita sebut sebagai ilmu fardu ain, ilmu yang orang bego juga harus tahu. Artinya bukan ustadz juga harus tahu. Ilmu sholat itu jangan cuman urusan ustadz itu. Enggak, ini ilmu sholat itu ilmu fardu ain. Semua kita harus tahu ilmu sholat. Apapun profesi kita,
Karena sholat itu kewajiban bagi setiap kita. Makanya ilmu sholat itu kudu tahu. Begitu. Ini alhamdulillah ada rekamannya. Terhadap rekamannya kalau KPN kita suruh nonton kan gitu. Biar ngerti tentang ibadah sholat. Kemudian yang ke-12, ayyusmi'a nafsahu, dia perdengarkan dirinya sendiri jami'a hurufi, seluruh huruf Allah dari mulai A sampai bar. Allahu akbar tuh kupingnya dengar sendiri. Artinya tidak boleh dalam suara yang senyap. Dalam arti dia enggak ngeluarin suaranya sampai dia sendiri kagak dengar begitu. Kemudian as-salis asyar yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqat. Dukhulul waqt, masuknya waktu pada sholat al-muaqqat, sholat yang memang punya waktu. Sholat yang punya waktu itu sholat fardu, sholat rawatib, dan juga sholat-sholat yang punya sebab gitu. Itu sholat yang punya, artinya ketika waktunya udah masuk, takbir baru boleh. Jadi sebelum masuknya waktu jangan takbir dulu gitu. Udah tanggung 2 menit lagi, udah ntar saya takbir pas baca Fatihah juga masuk. Wah enggak, berarti kan yang masuk waktu cuma Fatihah doang, sedangkan sholat itu satu kesatuan, nggak boleh terpisah. Jadi dari mulai awal harus sudah masuk waktu gitu. Jadi dari Allahu Akbar harus pas di waktunya. Wa iqa'uha halatal istiqbal. Yang ke-14, mengucapkan Allahu Akbar halatal istiqbal ketika dia menghadap kiblat. Gitu. Artinya badannya walaupun betul sudah berdiri, tapi kalau belum menghadap kiblat enggak. Gitu. Jadi harus dalam keadaan menghadap ke kiblat. Maka itu tadi ketika orang bungkuk begitu, dadanya tuh tidak sedang menghadap kiblat, nggak boleh takbiratul ihram. Takbiratul ihram jadi nggak sah. Kemudian yang ke-15, alla yukhilla biharfin min hurufihi. Tidak boleh yukhil. Yukhil itu artinya di sini apa? Yukhil tidak boleh salah. Yukhil itu ya betul tidak boleh salah, atau yang artinya tidak boleh merubah hurufnya. Allahu Akbar, a, lam, haknya nggak boleh dirubah dengan Allahu jadi kho gitu. Atau Allahu, Allahu Akbar. Nah, tapi dalam pandangan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, itu beliau menjelaskan bagi orang awam itu dimaafkan kalau kalimat akbar berubah jadi wakbar. Dengar nih, Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja memberikan bahwasanya dimaafkan bagi orang awam yang mungkin tidak mengerti bahasa Arab, tidak terbiasa mengucapkan huruf Arab, bahkan mungkin dia tidak mendalami karakter huruf-huruf Arab, itu mengganti huruf hamzah dalam akbar dengan waw, dan itu dimaklumi serta dimaafkan karena ada iltibasus saut. Ada iltibasus saut itu suara yang nyaru, karena hu setelah ngomong hu ada a, hu a. Jadi karena iltibasul huruf ini kan orang yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab, pemahaman huruf Arabnya lemah, atau emang sama sekali dia nggak ngerti bahasa Arab, kadang tuh saru. Jadi mestinya Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini kata Imam Nawawi dimaafkan bagi orang awam. Artinya orang yang udah belajar kagak boleh gitu lagi. Orang yang mengerti bahwa hu habis hu a itu hamzah bukan waw, nggak boleh diganti. Gitu. Itu kata Imam Al-Bajuri juga sama, itu dimaafkan. Karena bagi orang Arab yang tidak terbiasa itu ada iltibas, itu bahasa Indonesianya apa ya yang enak? Iltibas itu keribetan gitu. Karena habis hu a Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Bagi sebagian tuh. Kemudian yang ke-16 yang terakhir, wa ta'khiru takbiratul ma'mum. Ma'mum takbiratul ihramnya harus menunggu takbiratul ihram imam. Jadi makmum tidak boleh bareng sama imam dalam takbiratul ihram. Jadi kalau dia makmum, takbiratul ihramnya nunggu imam. Allahu Akbar baru Allahu Akbar gitu. Jadi jangan bareng, nggak boleh.
Kemudian ada satu lagi 17 di Salim nggak disebutin, tapi Syekh Nawawi nambahin satu lagi bahwa Allah, lam pada kalimat Allah itu maksimal panjangnya adalah 7 alif. 7 alif. Satu alif itu 2 harokat. Jadi kalau 7 alif berarti 14 harokat. 14 harokat itu ketukan. 1, 2 itu. Dulu kan waktu ngaji gurunya pakai rotan. Rotan itu sebagai fungsi ketukan. Kalau panjang harokatnya 2 berarti 2 kali ketukan. Kalau ada anak yang badung tinggal disabetkan begitu. Itu fungsinya rotan itu. Jadi Allahnya nggak boleh lebih dari 7 huruf. Artinya nggak boleh lebih dari 14 ketukan. Allahu Akbar. Nah, itu biasanya Allah yang panjang-panjang itu karena memang niat dia, dalam hatinya niat. Maka sambil Allahu Akbar, sambil Allah panjang dia niat. Yang jadi masalah, beberapa orang susah untuk melakukan niat, akhirnya Allahnya jadi kepanjangan. Maka itu untung ada solusi dari pandangan ulama, ada 3, ada pandangan ketiga bahwa boleh niat itu sebelum takbir. Yang penting tidak ada jedanya. Allahu Akbar gitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di minggu yang akan datang. Minggu akan datang ini kita belajar tentang syarat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ada syaratnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Dimas untuk kita tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih banyak Pak Ustadz buat pembelajaran ini. Jadi emang kalau ibaratnya pantun nih Pak Ustadz, siang-siang makan hamburger. Emang kajian hari ini mantap bener. Padahal ini cuma ngomongin takbiratul ihram, ternyata banyak banget turunannya dan oh iya. Ini mungkin teman-teman di sini juga udah mulai banyak pertanyaan mungkin atau pengen nanya tentang kisi-kisi yang tadi udah dikasih sama Pak Ustadz Ahmad Zarkasi. Jadi sekarang kami persilakan buat teman-teman buat yang mau bertanya, yang mau memperdalam lagi tentang mungkin 16 Pak Ustadz ya. Iya. 16 atau hal-hal yang terkait dengan sholat silahkan aja langsung ditanya, boleh chat boleh, atau boleh raise hand biar akan saya bantu tunjuk dulu, atau mau langsung ngomong sama Pak Ustadz silahkan. Feel free aja. Sambil nunggu nih Pak Ustadz, saya pengen nanya nih Pak Ustadz, sebenarnya ini hal yang mendasar ya, cuman pengen tanya nih Pak Ustadz. Biasa pada takbiratul ihram kan ada gerakannya Pak Ustadz ya, ada gerakan, kemudian saya sering banget ngelihat ada yang tangannya itu di depan dada, ada yang di samping kepala, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, sebenarnya yang benar itu gimana sih Pak Ustadz? Terus kemudian yang kedua nih Pak Ustadz, kalau misalnya salah, apakah akan pengaruhi nilai dari sholat tersebut? Karena kan kalau misalnya saya salah nih Pak Ustadz ya, kan mau ngomong saya harus ada adaptasi dengan gerakan yang seharusnya yang benar gitu. Nah kalau misalnya saya melakukan hal itu tuh pandangannya seperti apa? Ya. Itu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, bukan rukun sholat. Artinya ketika orang masuk sholat mengucapkan takbiratul ihram aja, tangannya nggak diangkat, sholatnya sah, nggak ada masalah begitu. Karena itu bukan rukun, maka ulama itu tidak menyebut posisi yang benar, tapi posisi yang afdol menurut kami. Jadi setidaknya ada 2 model ngangkat tangan yang kita dapat dari pandangan ulama. Model pertama ini kebanyakan ulama Syafi'i dan juga Imam Abi Hanifah, ini kebanyakan kita, yaitu mengangkat sampai tangan itu sejajar dengan kuping gitu.
dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, tangan Nabi Muhammad diangkat sampai jempolnya itu menyentuh syahmatai udhunaihi, menyentuh daun telinganya, begitu. Nah, ini bentuk Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah, Ahnaf, begitu. Begitu. Ini yang pertama. Dan itu bukan bentuk yang benar. Dalam arti kalau kagak begini salah, bukan. Itu bentuk afdol menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang nggak afdol gitu. Tapi sholatnya sah, karena yang rukun itu bukan ngangkat tangan, yang rukun itu takbirnya gitu. Bentuk afdol Syafi'i ya begini. Nah, bentuk afdolnya Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, tangannya itu berada di depan dadanya. Jadi sejajar dengan dadanya. Allahu Akbar gitu. Itu Hambali gitu. Nah, madhab Imam Malik itu tidak menyunahkan mengangkat tangan, juga tidak menyunahkan bersedekap. Jadi Imam Malik itu ya berdiri aja udah, nggak bersedekap, nggak ngangkat tangan. Begitu. Jadi bukan bentuk yang benar, bentuk yang afdol menurut mazhab Syafi'i. Kalau nggak begini itu bukannya salah, tapi tidak afdol gitu. Afdolnya begini, Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hambal begini. Kalau ada yang selain ini atau selain ini, ada pernah diajarkan, itu saya nggak tahu. Yang kita dapat tuh cuma dua, ini dan juga seperti ini gitu. Pernah lihat coba kapan waktu buka YouTube Masjidil Haram. Itu Imam Masjidil Haram Hambali semua, itu begitu ngangkat. Hambali begitu. Oke. Pak tapi itu tangannya itu terbuka ya Pak Ustadz, bukan gimana? Tangannya kurang lebih ini Pak Ustadz terbuka ya? Iya, bukan terbuka, tidak renggang gitu. Maksudnya jarinya, ya, jarinya tidak terlalu terbuka, biasa aja begitu. Oke. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ayu, perempuan sama caranya Pak Ustadz? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada bedanya antara perempuan dengan laki-laki dalam masalah takbir. Yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam sholat itu gerakan sujud gitu. Tapi gerakan takbirnya sama saja gitu. Jadi tidak dibedakan. Oke. Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Udah cukup kah? Oke, nah sekarang ini ada pertanyaan dari Mbak Citra. Silakan Mbak Citra ditanya ke Pak Ustadz. Baik. Langsung. Ya, izin Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau nanya tentang yang cara mengucapkan niat, Ustadz. Tadi kan ada 3 pilihan. Nah, itu yang paling mudah dilakukan memang sebelum. Tapi itu kalau saya tangkap tadi posisinya ada di ranking ketiga gitu. Nah, kalau mau mencoba naik ke ranking keduanya kan kita membaca dalam hati sambil melafazkan Allahu Akbar di takbiratul ihram itu. Ya. Nah, itu tuh ketika dipraktekkan, saya tuh jadi kepikiran itu apakah niatnya itu harus disebutkan berurutan kayak sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat Allah harus kayak gitu, atau keseluruhannya bisa kan karena dalam hati ya Ustaz, apakah tidak harus seletter itu, yang penting kita mengingat poin utama tadi gitu Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di dalam niat dalam sholat, dalam hati untuk niat sholat itu kan yang wajib 3 tuh. Kalau sholat fardu yang wajib 3. Pertama, saya sholat, kemudian jenis sholatnya apa, sholat johor, maghrib, apa isya. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya. Saya sholat zuhur fardu, gitu. Itu sudah cukup, 3 seperti itu. Tambah wajib kalau dia berjamaah. Kalau dia berjamaah jadi ada 4. Yang keempat itu imaman apa makmuman. Ini 3 poin yang harus disebutkan di dalam niat. Maka untuk membiasakan berniat di dalam hati ketika takbiratul ihram,
Bentuk niatnya kagak usah yang panjang-panjang. Cukup gugur kewajiban aja, yaitu saya niat sholat fardu zuhur. Ya, itu udah cukup. Jadi rokaatnya nggak usah disebutin, mustakbilan nggak udah disebutin, kecuali kalau berjamaah, maka makmuman disebutin. Saya niat fardu asar makmum, itu sudah cukup. Gitu. Jadi untuk agar bisa niat dalam hati ketika takbiratul ihram gitu. Saya kira cukup itu. Cukup nggak? Alhamdulillah cukup Ustadz. Terus Ya. tambah satu lagi. Kalau misalnya nih, kan karena belum terbiasa, boleh nggak sih Ustadz kalau misalnya jadi kita double, kayak sebelum takbir kita melafazkan niat, nah terus nanti kita karena baru latihan di takbir juga gitu, melafazkan dalam hati. Iya, nggak ada masalah. Yang penting sebelum takbir dan ketika takbir itu sama yang diniatkan. Artinya hati mengucapkan hal yang sama, gitu. Yang yang jadi masalah tuh kalau yang sebelum takbir sama pas takbir hatinya beda. Maksudnya gimana Ustaz? Sebelum takbir juga cukup 3 itu aja. Iya, artinya ada istilahnya sebelum takbir dia bilang saya niat sholat fardu zuhur lillahi ta'ala. Kemudian pas takbiratul ihram begitu hatinya tiba-tiba berubah. Yang tadinya zuhur malah jadi asar misalnya. Nah, itu kan itu berbahaya. Maka untuk apa istilahnya untuk menjaga dalam hal pembelajaran yang satu, kemudian mempelajari yang kedua di luar sholat, baru kemudian di waktu selanjutnya dia ganti dari apa namanya pendapat ketiga tuh masuk ke pendapat yang kedua, begitu. Siap, cukup Ustaz. Syukron kasiran Ustaz untuk penjelasannya. Pak Ustadz, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz ya. Ya. Dari Mbak Ayu lagi nih, ini juga cakep nih pertanyaan Pak Ustadz nih. Jikalau takbir pada saat sholat id, apakah ada bacaan lain di sela jeda dari takbir ke takbir Pak Ustadz? Gimana? Sebentar, saya baca lagi. Jikalau takbir pada saat sholat id, apakah ada bacaan lain di sela jeda dari takbir ke takbir Pak Ustadz? Iya. So biasanya kan agak lama tuh Pak Ustadz ya, nggak langsung. Ya. Ini ada bacaan nggak sih? Bacanya tasbih. Jadi antara takbir ke takbir sholat id itu bacanya tasbih. Jadi takbir pertama tuh takbiratul ihram, Allah baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Itu bacanya takbir. Nah, takbir setelah takbir ke-7, rakaat pertama enggak usah tasbih. Bacanya doa iftitah. Nah, gitu. Habis doa iftitah barulah dia baca surat Al-Fatihah. Gitu. Oh, ya, oke. Ya, Mbak Yu udah cukup jelas ya, Mbak Yu ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau mungkin kurang jelas, Mbak Yu silakan di chat lagi. Nih Pak Ustadz, ini ada pertanyaan titipan nih Pak Ustadz nih. Apa? Pak Ustadz, apa hukum ditalak suami dalam keadaan haid? Beberapa kali suami talak ketika emosi, tapi kebetulan saat itu sang istri sedang haid. Gimana status perkawinan sekarang, Pak Ustadz? Saya selalu menyarankan kalau masalah talak tuh untuk mengikuti fatwa Muhammadiyah bahwa talak itu tidak terjadi kecuali di hadapan hakim. Ini fatwa ini bagus sekali untuk kemaslahatan kehidupan sosial kita di Indonesia. Terlebih pemahaman fikih nikah bagi kebanyakan orang muslim itu sangat rendah. Maka kalau kita mengikuti pakem fikih yang fikih beneran, ucapan talak itu sudah menjadi talak, artinya sudah terpisah.
sudah terjadi begitu, walaupun tidak di hadapan hakim. Nah, tapi fatwa ini itu kan justru tidak melahirkan maslahat, dalam arti justru menimbulkan banyak kekacauan begitu. Makanya muncul ada fatwa Muhammadiyah berasaskan maslahat bahwa talak tidak terjadi kecuali di hadapan hakim di pengadilan. Nah, cuman memang penting juga mempelajari fikih talak supaya kita tidak asal mengucapkan kalimat talak. Artinya ada pendapat pertengahan, dalam arti, dan saya lebih cenderung dengan pendapat ini. Ada ulama yang membedakan, ini belum dijawab nih pertanyaannya, cuman kita lagi ngomongin konsep talak dulu. Ada pandangan ulama yang membagi antara talak dianatan wa qadhaan. Talak secara hukum agama dan talak secara hukum negara, qadhaan. Apa yang terucap dari mulut suami itu talaknya dianatan, talak secara agama. Sedangkan yang di hadapan hakim di pengadilan itu talak qadhaan, sebagai ketetapan negara gitu. Dan kedua-duanya punya konsekuensi yang berbeda. Dan ini saya lebih cenderung lebih suka dengan pendapat ini, walaupun pendapat Muhammadiyah itu juga saya sering sampaikan kepada masyarakat. Dalam arti dalam beberapa pengajian pendapat Muhammadiyah itu sering dipromosikan. Nah, kalau orang mengucapkan talak dalam keadaan haid, talak dalam keadaan haid itu namanya talak bid'i. Talak bid'i itu talaknya sah, terjadi itu talak, tapi si suaminya berdosa. Suaminya berdosa karena mentalak istri dalam keadaan haid. Talak boleh dijatuhkan dalam keadaan suci yang sucinya belum digauli. Kalau talak dilakukan atau diucapkan di masa haid, maka talaknya terjadi, artinya dia berdua terpisah secara agama dan si suami berdosa. Lalu gimana biar suami nggak berdosa? Kafaratnya harus dirujuk. Kafarat untuk menghapus dosanya dia merujuk istrinya lagi, gitu. Jadi talaknya tetap terjadi, cuman si suaminya berdosa. Bagaimana kalau suami mentalak istri dalam keadaan marah? Ya terjadi, karena memang tidak ada kalimat talak kecuali memang dalam keadaan marah. Gitu. Marah yang tidak berpengaruh terhadap apa yang diucapkan adalah marah yang menghilangkan akal. Marah yang menghilangkan kesadaran. Namanya iglaq. Iglaq itu tertutupnya pikiran sehingga ucapannya keluar daripada kesadaran gitu. Orang-orang yang otaknya tertutup atau tertahan, pembebasan budaknya juga nggak sah, persaksiannya juga nggak sah karena otaknya tertutup. Tapi marah itu bukan penutupan terhadap otak. Marah itu memang bagian daripada emosi atau situasi. Dan setiap kalimat talak itu selalu diucapkan dalam keadaan emosi. Nah, maka betul itu apa kata Nabi Muhammad untuk kita gimana kata laisya syadidu bisyur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, kan kata Nabi begitu. Orang yang syadid, orang yang kuat, orang perkasa itu bukan orang yang pandai berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa mengontrol dirinya dalam keadaan marah gitu. Dia marah tapi otaknya tetap berjalan gitu. Jadi apa namanya pesan saya kepada para suami, pelajarilah hukum fikih talak. Kalaupun sudah menikah, ya itu justru menjadi wajibnya, jadi wajib banget gitu. Sebelum menikah pelajari itu supaya kita nggak jadi apa namanya kayak orang bawa dagangan ke pasar tapi nggak tahu gimana cara dagang. Jualnya bagaimana, harganya gimana dia nggak tahu. Pokoknya nongkrong aja di pasar. Seketemu orang ditawar berapa dia ya akhirnya kan untung kagak, tapi bisa jadi juga rugi enggak gitu. Itu jadi nggak jelas tuh jualan, nggak punya konsep. Maka sebelum masuk pasar pelajari ilmu dagangan. Sebelum masuk pernikahan pelajari ilmu tentang pernikahan. Gitu. Jangan pas sudah ribut baru ustadznya dipanggil.
Dulu diajak ngaji nggak pernah mau. Iya. Ustadz kan dipanggil ke rumah tuh pas lagi cerai mau bagi warisan, itu aja tuh. Jangan gitu dong Pak Ustadz. Oke, itu soal talak begitu ya. Ada lagi? Mudah-mudahan cukup ya. Siapa itu pertanyaannya? Ini pertanyaan titipan sih Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan titipan lagi nih Pak Ustadz nih. Masih sedikit menyinggung dari pertanyaan sebelumnya tentang hubungan suami istri nih Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang istri tidak taat pada suami yang zalim? Apakah harus tetap taat? Lalu jika si istri menggugat cerai, apakah dosa Pak Ustadz? Istri tidak taat pada suami yang zalim. Ya. Apakah harus tetap taat? Lalu kalau misalnya istri gugat cerai, apakah dosa Pak Ustadz? Jadi istri itu kan punya kewajiban taat suami. Kalau istri tidak taat suami namanya nusyus. Nusyus itu adalah pembangkangan istri terhadap ketaatan suami. Nah, nusyus ini dibolehkan dalam kondisi si suami tidak menjalankan kewajibannya. Gitu. Artinya si suami tidak tidak kasih nafkah tanpa alasan yang jelas begitu. Nah, suami berbuat zalim, termasuk suami meninggalkan syariat Islam, ninggalin sholat, itu ada kebolehan dari istri, dari ulama kepada istri untuk melakukan nusyus. Jadi nusyusnya tuh seukuran agar si suami sadar kembali kepada kebenaran begitu. Artinya boleh gak kalau minta cerai? Kalau minta cerai itu hukumnya memang mubah. Jadi kalau pandangan Imam Nawawi mazhab Syafi'i, ada atau tidak ada alasan istri boleh minta cerai. Ada atau tidak ada alasan hukumnya mubah, boleh. Kalau punya alasan dan alasannya itu dibenarkan, hukumnya malah bisa naik jadi aula. Kalau dasarnya justru malah pertimbangan ibadah jadi sunnah itu. Jadi hukum minta cerai, kalau minta cerai kan namanya khulu dari istri. Kalau cerai dari suami namanya talak. Hukum talak, hukum khulu sama seperti hukum nikah. Dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi apa itu yang terjadi dalam pernikahan. Bagaimana pernikahan kan bisa jadi hukumnya sunnah, tapi bisa jadi nikah hukumnya wajib. Gitu. Talak juga sama. Ada talak tuh yang hukumnya wajib. Talak ada yang hukumnya itu talak orang yang ila. Ila itu surat apa tuh? Lilladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhurin wa asyra, kan gitu. Tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut gimana fa in fa'u fa innallaha pokoknya orang yang sudah mengila. Ila itu kebiasaan orang jahiliyah. Ila itu mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap istrinya di depan publik. Gua nggak senang sama bini gua tuh. Dan istrinya ada di situ. Itu namanya ila. Pokoknya gua nggak bakal gauli lagi istri gue. Itu namanya ila. Dulu orang jahiliyah ila istrinya tuh tanpa batasan waktu. Jadi sampai bertahun-tahun istrinya tuh jadi nggak jelas. Dibilang istri dia nggak pernah digauli, dibilang bukan istri ya dia masih status ada istrinya. Maka dalam syariat Islam tradisi ila itu dibatasi sampai 4 bulan. Ketika 4 bulan sudah datang, kalau mau talak wajib hukumnya talak. Gitu. Kalau mau bareng lagi batalin sumpahnya pakai kafarat sumpah. Gitu. Jadi talak tuh ada yang hukumnya wajib. Jadi hukum talak, hukum khulu, minta cerai itu tergantung gimana kondisinya. Gitu. Oke. Oke. Pak Ustadz, ini sedikit nyambung nih Pak Ustadz. Sebenarnya biar saya tahu, biar kita semua tahu nih Pak Ustadz ya. Sebenarnya perspektif suami zolim itu gimana sih Pak Ustadz? Apalagi tadi dikatakan dari bisa ada peningkatan dari yang mubah ke atasnya lagi gitu Pak Ustadz. Sebenarnya kategori itu kayak gimana sih Pak Ustadz? Jadi kan dulu Nabi Muhammad itu kan pernah ditanya soal hak istri daripada suaminya. Nabi Muhammad kan kemudian memberikan penjelasan. Yang pertama,
Antut imaha idza ta'imta. Ngasih makan sesuai dengan apa yang kamu makan. Wa antaksuha idza tasaita. Yang kedua ngasih pakaian sebagaimana kamu ngasih pakaian gitu. Yang ketiga wa alla tadribal wajha, nggak boleh mukul muka begitu. Yang kemudian yang keempat wa alla tahjur illal fi bait, jangan berantem kecuali di rumah. Jadi maksudnya kalau berantem itu jangan ngundang orang, jangan berantem juga di luar. Berantemnya di dalam aja. Jadi maksudnya jangan sampai orang luar tahu begitu. Oh. Begitu. Kemudian yang kelima satu lagi, udah empat ini gitu. Jadi dari empat ini kewajiban, maka ketika dilanggar, istri tidak dikasih makan atau dikasih makan dengan makanan yang lebih rendah kualitas daripada dia makan, itu udah zalim tuh. Kemudian dia nggak ngasih pakaian, kemudian dia nggak ngasih atau dia tidak dia memukul, larangan memukul muka itu diartikan memberikan perlindungan. Suami tidak memberikan perlindungan, artinya suami, bang, saya mau pergi nih, gidah sono, gitu, gidah sono. Jadi nggak ada perlindungan lah. Yang nganterin siapa, yang jagain siapa, tidak memperdulikan, itu juga bagian daripada kezaliman. Kemudian mengungkapkan aib begitu. Wala tuqabbih, satu lagi wala tuqabbih, jangan memperburuk istri, artinya jangan. Karena istri dengan anak sama. Anak dengan istri itu kita punya tanggung jawab menjaga nama baiknya. Nah, di akhirat kita dituntut sama Allah. Kenapa tanggal sekian bulan sekian lu ngomongin anak lu jelek gitu. Kenapa tanggal sekian bulan sekian lu ngomongin bini lu dengan keburukannya. Itu tanggung jawab kita, itu nggak boleh. Ketika kita sudah melanggar itu dapat dosa. Dan itu kemudian si istri apa istilahnya menuntut untuk tidak taat, itu menjadi dipertimbangkan kebolehannya gitu. Makanya jadi istri punya hak sebagaimana dia punya kewajiban kepada suami, dan suami juga punya kewajiban sebagaimana dia punya hak. Nah, biar kewajiban istri jalan dan kewajiban suami juga jalan, yang masing-masing penuhi aja hak pasangannya. Hak istri dipenuhi oleh suami, akhirnya kan istri bisa menjalankan kewajiban. Istri penuhi hak suami, biar suami juga bisa jalanin kewajiban. Kalau dua-duanya masing-masing merasa harus dilayani, istri harus selalu dirinya sebagai ratu, suami harus dilayani sebagai raja, terus-terusan gitu, ya nggak ketemu-ketemu nih gitu. Akhirnya rumah gede itu cuma jadi rumah, ngobrolnya dia pakai media sosial. Itu rumah gede itu buat ngobrol gitu. Jangan ngobrol di Instastory gitu. Iya, lagi ngobrolnya ngundang wartawan. Suami istri ngobrol pakai wartawan, coba tuh. Orang ngiler ngelihat rumah dia gede. Dia punya rumah kagak dipakai buat ngobrol. Kan begitu. Iya. Ini Pak Ustadz ngomong jadi yang deg-degan ya Pak Ustadz. Jadi harus bersyukur. Jadi banyak, apalagi kan kita semua ini udah, teman-teman kan juga udah menjalankan banyak beberapa tahun dengan berumah tangga. Artinya kan setidaknya sudah bisa merasakan gitu. Apa jadinya kalau kita tanpa istri? Apa jadinya kalau kita tanpa suami? Kan begitu. Jadi dipikirin itunya, jangan pikir yang punya duit kan gua, yang punya rumah kan gua. Gitu. Dia mah. Jadi kalau egonya dimenangkan, jadi nggak ketemu-ketemu, susah gitu. Pokoknya saling mengerti lah. Gitu. Oke. Siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini karena memang sudah jam 9 lewat nih, mungkin sesi kali ini kita akhiri dulu karena saya khawatir hari ini akan bertanya tentang masa perkawinan semua nih Pak Ustadz. Mungkin di lain waktu nih kita bisa ngomong ya tentang pernikahan, tentang gimana sebenarnya kan intinya mempererat hubungan antara suami dan istri, insya Allah ya. Ya. Ya Pak Ustadz, mungkin kita tutup dulu untuk kajian hari ini, tapi juga
kita boleh nggak Pak Ustadz, kita juga minta doa nih Pak Ustadz nih. Mungkin yang tadi ada pertanyaan titipan, mudah-mudahan di istilah hubungannya juga semakin langgeng, semakin dipererat, dan juga Ya, nah karena hari ini lagi musim pancaroba, mudah-mudahan semua kita ini Pak Ustadz ya, sehat-sehat semua Pak Ustadz. Jadi ya, kita bisa belajar terus insya Allah. Monggo Pak insya Ustadz. Allah. Jadi satu lagi ya sebelum kita nutup doa, bahwa perceraian itu bukan aib dalam syariat Islam. Perceraian itu dibolehkan, bahkan bisa jadi disunnahkan. Bahkan Nabi Muhammad pun menceraikan istrinya, gitu. Artinya perceraian itu bukan aib. Ketika memang pertimbangannya sudah tidak mungkin lagi bersama, nggak usah malu untuk bercerai. Saya kagak ngajarin cerai begitu, tapi saya yang mengajarkan agar pernikahan itu bisa membuat kita menjalankan perintah Allah. Kalau dipaksakan justru tidak bisa menjalankan perintah Allah, ya fungsi pernikahan itu menjadi hanya sebatas hubungan badan suami istri gitu, dan itu bukan tujuan utama nikah. Artinya stigma kita terhadap perceraian itu jangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif gitu. Nabi pernah menceraikan istrinya, beberapa sahabat pun menceraikan istrinya, tentu dengan pertimbangan gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah untuk terus bisa menjalankan hubungan keluarga ini dengan baik. Hak dan kewajibannya kita laksanakan, dan kita ini lagi mudah-mudahan sehat semua. Ini emang pancaroba, satu rumah ini pada batuk-batuk semua gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang membahayakan, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang kurang diberikan kecukupan, yang sedang kesusahan diberikan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas, saya pamit duluan ya. Siap Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insyaallah. Ya, sahabat-sahabat Fitya, terima kasih semuanya buat yang udah nyempetin waktunya. Dan sebelum itu saya ada sedikit informasi buat sahabat-sahabat Fitya semuanya untuk suami kuat, ibu yang super. Nah, kita hari Sabtu 5 November kita ada kajian jangan jadi toxic parent. Nah, ini keren banget, ini oke banget karena akan pemateri ada Ustadz Ajo Bendri, ini salah satu pegiat Islamic Parenting. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama tentang gimana sih menjadi orang tua yang pasti lebih baik lagi. Nah, untuk Sabtu 5 November ini hari jam 1 siang sampai selesai. Jadinya teman-teman yang mau tahu informasi update lebih lanjut bisa langsung melihat di Instagramnya Fitya Masa. Jadi nanti kita akan sediakan minuman yang bisa direfill, kemudian lokasi pastinya, dan bener sayang banget kalau dilewatin. Jadinya teman-teman bisa langsung ikutan bareng, kita sama-sama belajar bareng. Dan kalau misalnya saya nggak, waduh saya khawatir nih lagi nggak ada di dekat situ, kayaknya lagi ada acara di rumah. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini juga akan live-nya streaming. Jadinya pastiin aja teman-teman ikut semua karena ini ya insya Allah bisa jadi daging buat kita belajar sama-sama buat jadi orang tua lebih baiknya pastinya. Dan akhir kata saya Dimas Haryanto mewakili Fitya Masa. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.